Oke, kita perjalanan menuju ke lokasi tempat kerja. Hari ini 16 Juli 2025, hari Rabu. Jamnya ada sih di situ ya. Sekitar jam 7.40-an. Jadi posisi Jalan Raya Nganjuk menuju ke pintu tol Kup, tol Marga Asih ya sebenarnya ya, di Seroja itu. Keadaannya sudah pasti padat ya, dari arah selatan ke utara, karena kan pada berangkat kerja di Rabu kan, ada berangkat kerja. Di sini apa sih masuk lumayan ini. Arah sebaliknya sih gak rame, tapi ya sedikit kehalang lah sebutannya, karena kan dia dari arah sebaliknya rame. Dengan kendaraan, jadi ya harus hati-hati lah. Jadi kita arahnya itu ke arah Banjaran. Gimana trafiknya kita nanti lihat saja. Sementara sih trafiknya ya setelah yang benar-benar macet atau bagaimana seperti itu, masih ramai tapi lancar. Nah, ini kita masuk ke terusan Nganjuk. Jalurnya sempit, cuma pas buat 2 mobil. Itu pun mobil, kalau udah 2 mobil truk udah susah bukan, karena lihat aja. Kalau yang di sini di kiri itu, kiri kanan sih, di kanan itu langsung kebuka kan, selokan. Lumayan kan kalau udah ketemu truk mah. Yang mobil pribadinya juga enggak yang terlalu gede, padahal Toyota Avanza kan terlalu besar kan, terlalu lebar. Itu aja susah. It's not the worst one. Yang paling parah itu masih di depan. Yuk, lanjut dulu kita. Banyak truk ya yang lewat juga di sini. Jalan rusak, belum ada tanda-tanda diperbaiki lagi nih, jalan ambles. Udah sebulan lebih sih, yang sebelah udah selesai, car ulang yang sebelahnya nggak tahu kapan. Ya, semoga secepatnya lah. Lumayan ganggu untuk perjalanan, sama untuk mobil kan nanti harus bergantian. Di arah sini tuh ada banyak truk lumayan besar keluar masuk. Ya kalau cuma mereka saja sih wajar sih yang keluar masuk sini. Tapi kalau kendaraan lain yang tidak istilahnya natif di sini gitu kan,
keluar masuk itu lumayan kadang bikin macet. Hari ini kita berkendara santai saja. Nah, targetnya itu sekitar jam 8:30 ke atas. Nah, ini jalur yang lumayan ya, lumayan speed buat dua mobil aja sebenarnya. Ada mepet. Alhamdulillahnya selokannya sudah ditutup, jadi selokannya ada penutupnya, jadi bisa digunakan untuk pinggir mentokin untuk mobil-mobil ke papasan. Sebelum tutup, wah, bisa repot tuh masuk tuh. Di sana kan, banyak lumayan. Kita nanti pas cepat aja ya, aku pasti mana di tolnya, di depan belakang kita ambil. Manusiawi sih, jam-jam segini. Bukan masih manusiawi, udah manusiawi. Kelihatan nggak ya dari kamera ya, sungai mah udah mulai turun dan sampah udah mulai kelihatan. Belok sedikit ke kanan. Belok sedikit ke kanan. Tumben di sini nggak ada mang-mangnya sih, banyak ada orang, satu atau dua orang Setelah 200 meter, naruh ini nih. belok kanan menuju jalan. Oke, kita masuk tol Margasi. Itu tol Margasi. Belok kanan menuju jalan. Soalnya udah naik ya sekarang ya, jadi di sini kalau nggak salah 8.500 gitu tolnya sekali ini, sekali bayar dari Pasir Koja ke sampai sore ya, itu sama nggak berbeda. Nah habis itu tambah dengan ini keluarnya nanti di mana, Babatu atau Kokoban.
Belum apa-apa udah ada error. Satu pintu doang nih cerita. Vehicle ahead motion detected. Nggak banyak kendaraan yang pakai juga sih. Vehicle ahead motion detected. Adalah salah belok ternyata kawan-kawan. Oke. Belakang truk sih, oke. Still fine. Masih cukup. Let's go. Gas. Masuk kak. Kok ya nggak jadi masuk sih. Biasanya kalau saya jalan masih pakai musik, tapi kalau sekarang kita nggak pakai musik dulu, nanti kena copyright. Jadi musiknya nanti dari yang ada di modul ini aja. Lane departure. Setelah 3 km, ambil belokan di kanan. Oke, gas. Fast forward. Let's go. Fast forward and ya kita keluar di itu tol Batu. Seperti lihat tadi kan perjalanan lancar sekali, ya ramai tapi lancar sekali. Kecepatan 90 sampai 100 tadi karena lancar dan mendahului ya biar nggak jadi lane hogger. Tadi kita menyesuaikan dengan depan tapi Lane departure. yang kurang Lane lebih departure. lumayan jauh sehingga saat kita melakukan pengereman mendadak atau semacamnya baik depan maupun belakang Setelah 400 meter, tidak terlalu bikin bahaya, bisa dibilang seperti itu. Vehicle ahead motion detected. Dua belas setengah.
kita masuk lewat Baros atau Pasir Koja mungkin cuma ya 6.500 sampai Terus lurus. Kemudian atau mungkin cuma 4.500 kalau dari Pasir Koja ya. 4.000 bukan 4.500, 4.000. Tapi it's fine. Motong waktunya lumayan karena kalau kita lewat Pasir Koja atau Baros itu jalurnya sedikit memutar sebenarnya sih, menjauh dulu, yang mana itu arahnya arah orang berangkat kerja, jadi malah macet di sini. Oke, kita berada di lampu merah keluar tol Buah Vehicle Batu. ahead motion detected. Lancar sih, kayaknya nyampenya lebih awal ya, bisa-bisa. Aduh, lampu merahnya cepet amat. Yuk, lampu merah dulu. Nah, password aja deh. Padat ya, jalurnya padat ya. Setelah belok kanan ya masih lancar, tapi padat, ramai lancar, kecepatan normal. Tidak usah buru-buru, kita lewat jalur yuk. Ada bawa mainan lumayan bikin jalan. Kita masih lurus terus ya ke arah Balai Endah Banjaran. Masih sekitar kurang lebih 4 kilo lagi sampai titiknya. Kita berkendara bisa mungkin sih di sebelah kanan ya, biar memberikan jalur buat roda 2 untuk menyalipnya lewat kiri saja. Dan kita juga ya selain itu sih memang karena di kiri banyak ya gerobak, kendaraan parkir semacamnya seperti itu, jadi kita kurang lebih menghindari kendaraan seperti itu. Itulah kenapa kita ambil kanan. Lebihnya itu menghindari. Tambah lagi kita kan gak yang dulu ya, santai, gak usah ngoyol. Enaknya berangkat lebih awal di jam yang sudah kurang lebih tidak bukan jam rush hour,
puncaknya rush hour, enaknya seperti itu. Kendaraan tidak yang padat. Belok kanan. Ayo ke angkot. Wah, saya berhenti di sini angkot. Aduh, angkot. Itulah musuhnya di Bandung. Udah ada jalur angkot, udah siap-siap dengan jalur yang cuma 2 lajur ya, kiri kanan, 2 arah. Musuh paling berat adalah angkot untuk jalur-jalur seperti itu. Nah, ya mereka pengen dimaklumin, tapi harusnya tidak untuk dimaklumi. Ya mau gimana lagi, masih kulturnya seperti itu, kita nikmatin saja. Setelah 200 meter, belok kiri. Belok kiri. Dayakolot Banjaran. Padat, rame. Tapi kecepatannya lumrah segini pasti. Ya yang benar-benar macet sekali. Alhamdulillah jembatan ini enggak udah normal ya. Dari sini dulu sempat waktu pembangunan macetnya bukan main. Dan emang daerah padat banget sih di sini sih. Sampai
dari arah sana itu bagi-bagi, nggak bagi-bagi lagi, segini juga dipakai 3 lajur sendiri. Nah, kita belok kanan di sini arah Banjaran. Kadang mereka berpikir, kadang juga sangat membantu untuk belokan seperti itu sangat membantu sekali, terutama untuk truk-truk kayak depan kita tadi kan, bongkar dari motor-motor sebenarnya bikin susah itu. Kalau mobil nggak yang susah, tapi motor itu yang susah bongkarnya. Oke, saya kira itu saja vlog untuk hari ini. Kita ketemu lagi nanti pagi ini, bukan hari ini, pagi ini. Semoga kita ketemu lagi di pas kita pulang. Bye bye. Ya, kita jalan pulang. Jam 4. Jalanan sih harusnya cuma 45 menit. Kita lihat keadaan. Bismillahirrahmanirrahim. Sadar. Keadaan jalan apa ini? Kita di Jalan Raya Banjaran Barat. Jam 4 sore. Lancar sih. Masih lancar. Bismillah, lancar terus. Menuju ke pintu tol Banjaran, baik lagi lewat sana. Disarankannya lewat sana, kita ikutin saran saja. Nah, kalau kita nyari jalur sendiri nggak tahu lah. Oke. Di sini sih masih cuma padat ya. Belum ada yang gimana gitu. Memang jam 4 itu berbeda ya waktunya. Kalau dikasih jaket sih alhamdulillah, tapi jangan. Oke, jalanan masih lancar, padat biasa. Jam pulang, sebenarnya sih jam pulang belum jam pulang kantor juga. Jam pulang kantor juga sih disebutnya ya. Ini masih padat, lancar ini. Oke, kita akan masuk. Kita masuk. Ini masih ada project jalan tinggi amat ini.
disuruh lewat Buah Batu tapi disuruh lewat Muhammad Toha. Oke, kita lewat Muhammad Toha. Berbeda dengan jalur pagi tadi. Dari ini kita disuruh lewat Muhammad Toha. Ada sih, masih sih di depan ini. Masjid Besar As-Sofia. Mau kemana ini mobil? Selatan. Ya, agak sedikit ikutin mobil di depan. Tapi tetap jaga jarak, oke kawan-kawan, karena untuk keselamatan itu nomor 1. Di sini kita menuju ke Jalan Raya Dayakolot. Tadi Jalan Raya Dayakolot Banjaran, ini kita belok kiri ke Jalan Raya Dayakolot. Kemungkinan hujan ada. Infonya tadi di Bandung sudah hujan besar. Semoga aja sih gak ada hujan ya. Di sini repot nih kalau ada hujan. Karena kan Dayakolot ini terkenal dengan badar. Markas komando bisa ditempuh. ITE 1649 kita lihat ya ITE sampai rumah itu jam berapa. Oh padat padat. Oke lah, kita fast forward aja sekarang. Nanti kalau ada sesuatu hal yang lain kita mulai lagi. Macet. Vehicle ahead motion detected. Padat. Mulai padat ini jalurnya. Ambil kanan. Kita naik mobil bro. Kalau naik motor mungkin saya ambil kanan. Pasti itu ambil kanan atau kiri. Oh bareng kan. Orang-orang pulang kerja di daerah sini. You salah kasih, oi. Mapnya salah kasih jalur nih untuk pulang. Pekerjaannya pada mulai barat juga. Di sini ada PT Dahlia. Harus Dahlia, bukan Dahlia ya, Dahlia. Terus depan kalau nggak salah itu ada pabrik SRS kalau nggak salah. Ya kita nikmatin aja. Lanjutan kita fast forward aja, oke kawan.
tulis apa warnanya hijau tapi kok Vehicle ahead motion detected. melambat banget ini. 2 kilo lagi masuk ke jalan tol, tapi 2 kilo yang mungkin akan melelahkan karena macet. Alhamdulillahnya mobil ini kita ambil yang CVT ya, yang sudah front wheel drive CVT penggunaan sampai sekarang. Vehicle ahead motion Dari detected. akhir tahun 2021 awal tahun 2022. Alhamdulillah tidak ada, insya Allah nggak ada masalah. Perawatan minim sih masih sekarang, moga-moga aja sih perawatannya minim terus. Kita nunggu jalur jalan kembali, nikmatin saja. Ternyata di sini yang bikin macet pertigaan, rame. Vehicle ahead motion detected. Ya yang penting bisa cepat jalan aja lah. Biarkanlah truk masuk dulu, baru kita mulai masuk lagi. Hal yang lumrah sih kalau mampet, tapi normal, lumayan, enggak yang bikin macet mampet tidak bergerak. Oke, kita lanjut perjalanan. Oke, kita dari Jalan Raya Dayakolot masuk ke Tol Muhammad Toha. Kalau dari perjalanan bisa dilihat ya, padat, tapi dibilang macet enggak, padat. Karena kan keluar. Yang bikin macet juga bukan karena keluar pekerja ya tadi ya. Yang bikin macet malah karena adanya pertigaan. Jadi bilang macet juga enggak sih, wajar banget malah terhitung ya. Kita masuk ke Muhammadiyah. Kita nanti keluar di Marga Asih kembali. Oke, kita lihat ya bagaimana keadaan tol sore ini. Apakah padat merayap atau padat lancar atau malah lancar aja ya? Ini kita berarti mengarah ke arah Attention to the vehicle ahead. Kita ambil Lane departure. Attention to the vehicle ahead. Oke,
Oh, Pasir Koja pada larang. Mulai rintik gerimis. Kalau lihat sekilas sih lancar ya, padat pun tidak. Yuk kita Attention to the vehicle ahead. terlalu dekat ternyata kawan-kawan, terlalu dekat dengan depan. Attention to the vehicle ahead. Kita bergabung dengan tol Attention to the vehicle ahead. Lenyi. Attention to the vehicle ahead. Terlihat ya, keadaannya lancar. Rame, maksudnya rame, tapi lancar. Lane departure. Attention to the vehicle ahead. Attention to the vehicle ahead. Lane departure. Attention to the vehicle ahead. Oke, kita fast forward saja sampai nanti ada hal-hal. Attention to the vehicle ahead. Dari Lane tol departure. Lenyi menuju ke Soroja, kita kembali melewati tol Marga Asih. Lane departure. Attention to the vehicle ahead. Secara Lane departure. halangnya dari kalau kita pulang melalui tol Marga Asih itu karena ke rumah jalannya itu sangat kecil seperti yang tadi pagi kita lewatin ya. Berharap sih tidak ada kendaraan besar yang lagi melewati sana. Kalau searah sama kita kurang lebih aman. Tapi kalau berlawanan arah dengan kita, itu yang jadi PR. Lane departure. Karena mau nggak mau kitanya yang entah kita apa, kalau tidak ada yang memandu bisa bermasalah nanti. Kita menikmatin di sini kecepatan. Kalau di sini keadaannya sih bukan ramai, ya udah lancar, kosong, lebih arahnya ke kosong karena banyak orang yang tinggal di Soreang dan kerja di kota yang sangat menikmati jalur ini. Kalau yang di tengah-tengah kayak di Kopo, mungkin yang tinggalnya di Taman Kopo Indah, TKI, atau mungkin di tempat saya di Marga Asih, rata-rata pasti tidak akan lewat sini. Karena apa? Attention to the vehicle ahead. 500 tambahan. Itu lumayan tinggi. Lane departure. Iya, tol yang cuma tol berapa? 3 kilo salah. Lane departure. Tapi Attention to the jalur ya, vehicle ahead. kawan-kawan, ya depan itu bisa menyalip karena dia kirinya terburu-buru, lebih kecepatan yang dianjurkan plus. Kalau kita ambil kanan untuk mendahului saja, tapi tidak terlalu jauh dari kecepatan yang ditentukan, yaitu 80 km per jam.
departure. kawan. Lane departure. Nah, kita di depan ambil kiri untuk ambil keluar di Lane pintu departure. tol Marga Asih. Merah macet. Ramai kah? Kita lihat. Lane departure. Lancar kok, normal, nggak ada masalah. Banyak yang macet ya. Nah, loh, ada yang salah. Semua kita ambil yang sini saja. Oke. 12.500 sama seperti tadi pagi biayanya 12.500. Jadi keluar Toha dan keluar Batu nggak berbeda ya. Artinya sama-sama kena 12.500. Ambil jalan. Jadi tadi kalau kita keluar Pasir Koja ya cuma 4.000. Nah, Pasir Koja ke sini 8.500. Oke. Hati-hati, kita belok kanan. Alhamdulillah. Lancar. Oke. Kita nikmati dulu. Nanti kita update lagi. Nah, ini yang kita bicarakan tadi pagi. Orangnya standby lagi. Kadang dulu sih itu mereka standby nggak setiap waktu, tapi cuma saat mereka sedikit membetulkan jembatan tadi. Jembatan tadi itu yang kita lewatin sering berlubang karena air terus dilewatinya truk-truk yang harusnya nggak lewat sini ya, karena yang entah gimana ini sepertinya jalan itu tidak untuk di atas 10 ton, tapi yang lewat ada lebih dari itu. Bukan lagi truk kecil yang single gardan, tapi pernah saya lihat itu double gardan, sampai truk trailer juga pernah lewat sini gitu loh, yang notabene itu sangat lebar ya. Truk yang besar, bukan truk kecil, bukan truk seperti ini ya, truk yang kecil nih. Double garden pernah lewat sini, jadi bagaimana nggak cepat rusak kayak gitu. Nah, jembatan depan ini sama seperti hasilnya kayak seperti jembatan yang tadi. Selalu kalau musim hujan dia akan tergerus oleh ban dan juga air yang mengalir. Temuan dua itu ya bikin rusak. Air masuk ke pori-pori jalan, bannya merusak jalan yang sudah terangkat oleh air. Jadi ya gimana ya nyebutnya, seperti itulah ini jalur ini. Bismillah sih gak ketemu kendaraan besar atau gimana ya. Oke, lanjut.
kita hampir keluar dari jalur yang bisa dilihat sendiri ya, pas untuk 2 mobil. Alhamdulillah sih tidak ada ketemu mobil besar, alhamdulillah, jadi tidak ada ini. Dan dilihat kalau ada orang jalan kaki atau orang bawa gerobak atau Vehicle ahead motion semacamnya, detected. mau nyalip sendiri akan susah. Jadi kita harus memastikan bahwa mobil dari depan, kendaraan dari depan itu kosong, baru kita bisa ke jalur ini. Padat ya dari lawan arah, karena memang pulang kerja jadi pasti padat. Jalur kita juga padat walaupun bukan jalur utama untuk pulang arah pulang kerja ya. Ya padatnya sebelah jalur udaranya karena dari sana ada kendaraan motor ngambil ke kanan itu sangat menghalangi kendaraan roda 4 yang mengarah ke utara. Tapi overall lancar ya hari ini, dari berangkat pulang semuanya lancar, enggak yang sesuai jadwal, jadi malah estimasi waktunya itu sesuai dengan map, jadi tidak ada yang bisa dikeluhkan. Alhamdulillah. Baik, itu saja vlog kita hari ini, dari pas perjalanan pagi dan perjalanan sore menggunakan 70 miles. Semoga sesi hasilnya bagus, suaranya masuk dengan bagus juga. Oke, bye bye.